Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa selalu belajar dimanapun kita berada. Kita bisa belajar dari mobil yang melaju dengan cepat, kemudian tiba-tiba direm. Pasti majunya ke depan. Kenapa kalau direm itu tidak ke belakang? Nah, inilah prinsip Newton. Karena itu muncullah solusi penggunaan sabuk. Ini percobaan selanjutnya ya. Ada gelas yang ditarik dengan kecepatan yang biasa atau lambat. Gelas itu akan ikut maju ke depan. Tapi ketika gelas tadi ditarik dengan kecepatan yang konstan atau sama cepatnya, kira-kira apa yang terjadi? Dilihat ya. Nah, benda akan tetap. Gimana kalau gelas kaca? Berani? Jangan deg-degan ya, dilihat. Seperti sulapan. Tapi aslinya memang seperti itu. Nah, dari sinilah ketika ditarik dengan kecepatan yang konstan atau tetap, maka benda akan diam pada porosnya. Kita ulangi lagi. Ya, begitu. Kalau diperlambat jadi seperti ini. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Sama dengan keadaan ketika tadi mobil direm mendadak, maka badan akan maju ke depan. Dari sinilah diketahui ada prinsip Newton. Tidak mungkin kan kalau mobil direm tiba-tiba kita maju ke belakang. Maju ke belakang. Nah, dari sinilah ada prinsip sabuk pengaman pada mobil. Itu merupakan penerapan dari hukum Newton 1. Benda yang tidak mengalami resultan gaya sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Seperti tadi gelas yang ditarik dengan gaya yang cepat dengan kecepatan yang sama. Nah, kalau hukum 2 Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. A sama dengan sigma F per M. Contoh lainnya adalah saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat. Yang jika tidak kita bermassa, menggunakan besar meja gaya yang dorong yang bermassa sama. lebih berat atau Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Massa itu berat ya, Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Kalau hukum Newton 3 bagaimana? Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah, atau aksi sama dengan negatif reaksi. Maka roketnya akan naik ke atas. Selanjutnya kita akan belajar bareng-bareng tentang rumus Newton 1, 2, 3. Jangan kaget ya kalau suaranya nanti cowok. Ini contoh adalah hukum Newton yang pertama. Kalau hukum Newton yang pertama bunyinya adalah kalau ada benda yang sedang bergerak, dia akan terus bergerak. Benda yang lagi diam, dia akan terus diam. Nah, contohnya itu ini. Nah, jadi mobilnya tiba-tiba berhenti, tapi si batunya ini itu tidak bisa berhenti tiba-tiba. Makanya batunya jadi tetap bergerak, dia akan maju ke depan. Sama seperti motor ini. Kalau motor ini itu tiba-tiba motornya berhenti nih karena menabrak dinding ban. Tapi orangnya tidak bisa berhenti tiba-tiba, makanya dia terbang ke depan.
Nah, ini adalah hukum Newton yang pertama. Nah, yuk kita lihat video berikut untuk melihat hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang kedua, itu kalau ada gaya pada benda, ada gaya, atau F pada benda, maka bendanya itu akan bergerak dengan suatu percepatan. Berapa besar percepatannya tergantung dari massa bendanya. Nah, di sini kok ada beberapa contoh soal. Misalkan contoh soal yang kiri. Maka langkah pertama yang harus kita cari itu adalah total gaya. Total gaya dari benda ini. Nah, sekarang ada 30 Newton ke kanan, ada 10 Newton ke kiri, dan 5 Newton ke kiri. Maka total gayanya atau sigma F itu adalah 30 Newton ditambah 10 Newton. Bukan ditambah ya. Karena arahnya berbeda, maka ini dikurang 10 Newton dikurang 5 Newton. Maka kita punya totalnya 15 Newton. Kalau sudah pakai rumus ini, maka yang kedua, kita tinggal mencari pakai rumus sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ada 15 Newton, di mana M-nya adalah 5 kg dikali A-nya. Maka nanti kita dapat nih A-nya, 3 meter per second kuadrat. Nah, contoh lagi yang sebelah kanan. Ingat, pertama kita harus cari total gaya. Total gayanya dulu. Ada yang ke kanan 40 Newton, ada yang ke kanan 80 Newton, ada yang ke kiri 20 Newton. Oke, maka sigma F sama dengan M dikali A. Berarti jangan sigma F dulu ya, kita cari total gayanya dulu. Berarti sigma F aja nih. Sigma F itu adalah 40 Newton ditambah 80 Newton dikurang 20 Newton. Maka ini nanti hasilnya adalah 100 Newton. Kalau sudah dapat total gayanya, baru kita bisa pakai rumus nih. Sigma F sama dengan M dikali A. Atau 100 sama dengan 10 dikali A. Nah, nanti A-nya kita dapat 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi kok ulang saya lagi ya. Kalau misalkan ditanyakan percepatan benda, maka langkah pertama adalah cari dulu total gayanya. Kalau sudah dapat total gayanya, baru kita bisa pakai rumus sigma F sama dengan M dikali A. Hukum Newton kedua lagi yang lain, contoh soalnya adalah kalau ada gaya gesek. Nah, gimana nih sekarang kalau ada gaya geseknya? Oke. Nah, biasain kalau ada soal, kita gambar dulu. Jadi ada benda, dia bilang masanya 4 kg. Bendanya ditarik Budi dengan gaya 20 Newton. Maka saya anggap di sini ada gaya 20 Newton. Jika koefisien gesek, statis, dan kinetis benda dan lantai 0,3 dan 0,1, berapakah percepatan benda? Nah, berarti sekarang ada gaya gesek nih. Jadi kalau misalkan ditarik, pasti ada timbul gaya gesek. Berarti kan kalau pakai yang tadi Koko ajarkan, cara pertama kita adalah mencari dulu total gaya. Total gaya itu atau sigma F itu adalah 20 Newton dikurang F gesek. Nah, kita belum tahu nih F geseknya nih. Nanti kalau sudah dapat, kita baru bisa pakai rumus sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gimana sih cara mencari gaya gesek? Caranya adalah begini. Kalau kita punya benda di suatu lantai, pasti ada W, berat benda ke bawah, sebesar M dikali G. Karena benda menekan lantai, maka lantai juga menekan benda nih, dengan besar N. Nah, ini gaya normal, selalu tegak lurus dengan bidang benda, atau bidang alasnya benda. Bahkan dalam kasus ini, karena benda tidak bergerak ke atas atau ke bawah, maka N-nya harus sama dengan W nih, supaya bendanya tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, rumus gaya gesek
itu adalah mu-nya atau koefisien geseknya dikali dengan n. Nah, kapan kita pakai gesek statis dan kapan kita pakai gesek kinetis? Kalau gaya gesek statis ini hanya untuk mengecek saja. Jadi pertama-tama kita mesti cek dulu nih F gesek statisnya atau F statisnya itu adalah 0,3. Tadi mu, berarti mu S kita pakainya. Nah, aku tulisin dulu deh rumusnya. Mu S dikali N. Atau ini 0,3 dikali, nah berarti tadi M kali G-nya adalah 4 kilo dikali 10 atau 40 Newton. Berarti ini kita kali dengan 40 Newton ya. Hasilnya itu nanti adalah 12 Newton. Oke. Nah, karena hasil 12 Newton, kita akan bandingkan dia dengan si 20 Newton ini. Jadi ditarik 20 Newton, gaya gesek statis atau gaya gesek maksimumnya itu adalah 12 Newton. Maka bendanya bergerak. Kalau ini misalkan contoh ditarik bukan dengan 20 Newton tapi dengan 10 Newton, tapi gaya gesek maksimumnya adalah 12 Newton, maka bendanya tidak bergerak. Nah, karena bendanya bergerak, maka kita harus menghitung nih gaya gesek kinetisnya. Itu yang akan kita pakai di sini. Nah, ini yang dipakai adalah gaya gesek kinetis. Oke ya. Maka rumusnya sama nih, FK karena secara kinetis, mu K dikali N. Maka mu K-nya 0,1 dikali N-nya 40 Newton. Maka nanti hasilnya 4 Newton. Nah, baru kita mulai balik ke sini. Nah, aku tulis di sini ya. Ini yang nomor 1, yang berarti yang pertama lanjut ke sini. Jadi sigma F-nya itu 20 Newton dikurang 4 Newton. Maka ini hasilnya adalah 16 Newton. Nah, sekarang kita hitung A-nya nih. Berarti ini 16 Newton sama dengan M-nya 4 dikali A. Maka nanti dapat A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, aku simpulkan lagi. Jadi ingat, selalu kita inginnya mencari total gaya, baru bisa pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, tapi karena ada gaya gesek, kita mesti cek dulu bendanya bergerak atau tidak bergerak. Kalau mau tahu bendanya bergerak atau tidak bergerak, kita pakai gaya gesek statis. Kalau sudah tahu bendanya bergerak, maka kita pakainya nanti gaya gesek kinetis untuk penghitungan ketiga, atau disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Nah, jadi kalau kita mendorong benda, jadi kalau misalnya saya ada tembok, misalnya kita punya tembok, terus tembok ini didorong, maka tembok itu mendorong balik dengan gaya yang sama. Kalau dia didorong 10 Newton, maka si tembok juga mendorong 10 Newton. Nah, kalau nanti tembok pasti punya daya tahan. Dia bisa didorong berapa besar. Kalau nanti dorongnya lebih besar dari yang bisa dilawan oleh si tembok, maka nanti temboknya akan roboh. Nah, contoh penggunaan aplikasi sehari-hari dari hukum Newton ketiga itu pada roket. Kalau teman-teman tahu, roket akan menyemburkan gasnya hasil pembakaran ke bawah sehingga roketnya bisa naik ke atas. Atau contoh lain palu, ketika palu menekan paku, maka secara langsung kontak juga si paku menekan kepada palu. Oke. Contoh lainnya adalah ada pada senapan. Kalau teman-teman sering nonton film yang berhubungan dengan tembak-tembakan, pasti ketika orang itu menembak senapan ataupun senjata yang lain, dia akan terdorong ke belakang. Nah, kira-kira begitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Selamat belajar.